Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ungkapan pujian yang tak henti-hentinya kita mengucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang Allah anugerahkan. Mari tak putus-putusnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengantar bagi kita sekalian untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Insyaallah pada petang hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Insyaallah kita akan membaca ayat 233 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha wa la tudarru walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warisi mislu salik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastawdi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Agak panjang ayatnya ini. Mari kita coba terjemahkan ke dalam bahasa yang gampang kita mengerti. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini kepada ibu-ibu ini. Jadi para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi,
yaitu sebelum cukup 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran upah menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita masih ingat bahwa ayat-ayat sebelumnya yang kita baca ini banyak-banyak berbicara menyangkut masalah kehidupan keluarga. Masih ingat ayat-ayat yang telah kita baca kemarin itu? Nah, sekarang ini yang kita mau bicarakan dalam ayat ini adalah memelihara anak untuk dapat tumbuh berkembang dengan wajar. Dan membicarakan masalah anak ini adalah bahagian daripada membicarakan masalah keluarga. Bagaimana sewajarnya, bagaimana sepantasnya seorang ibu, seorang ayah menghadirkan seorang anak yang tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Jadi kalau demikian adanya membina anak adalah sesuatu yang sangat penting dalam membina. Itulah sebabnya sehingga ayat ini bersifat perintah. Sekalipun kalau kita melihat secara struktur bahasanya, sebenarnya bukan perintah, tapi kalimat khabariyah. Kalau demikian adanya, ada kalimat khabariyah tapi mengandung perintah, maka tingkat perintahnya itu agak kencang. Sama yang kita lihat pada ayat ini, kalau dilihat sepintas lalu ayat ini berita. Coba, para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Itu berita itu. Tapi ini harus dimaknai sebagai sebuah perintah. Jadi menerjemahkannya seharusnya kita mengatakan hendaklah ibu-ibu ini menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Kalau ada ayat seperti ini, berita tapi bermakna perintah, itu karena tadi kita katakan, maka tingkat perintahnya itu kencang. Karena kalau sifatnya perintah langsung, itu boleh ditaati, boleh dilanggar. Tetapi kalau menggunakan berita khabariyah, tetapi bersifat perintah, itu merupakan tradisi dalam berbahasa tanpa perlu dilanggar dan diperdebatkan. Pokoknya jamai. Tidak perlu lagi ada kerjakan. Nah ini dikatakan wal walidat. Para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kira-kira ibu-ibu kita sekarang ini memenuhi tidak menyusui anaknya dengan masak
penyusuan itu selama 2 tahun. Ini perintah Al-Quran. Kalau alasan medis, alasan kesehatan, dibenarkan. Tetapi kalau alasan gaya, tidak dibenarkan. Karena kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga. Berbagai macam yang kita baca dalam informasi, berita-berita bahwa memang ada sebahagian ibu meninggalkan untuk menyusui anaknya itu karena faktor penampilan. Untuk tetap terjaga penampilannya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang berpikir seperti ini, inilah yang sering kita katakan daya tariknya kehidupan material lebih kencang dibanding daya tariknya kehidupan rohaniah. Kalau ada ibu yang berpikir seperti itu namanya berpikiran pendek. Berpikiran pendek. Tidak sejalan dengan hidup ini. Tidak sejalan dengan makna hidup. Hidup itu bukan sesuatu yang singkat. Tapi ya, biasa juga kita dengar ada orang yang berkata, ya hidup ini sangat singkat. Biasa kita dengar begitu. Ini kalau menurut saya, ini tidak benar. Bukan hidup ini yang singkat. Yang singkat itu adalah umur. Itu yang singkat, itu umur kita yang singkat. Yang mana umur? Umur itu adalah masa yang dipakai hidup di suatu alam. Kita keberadaan kita di alam dunia ini singkat. Berarti umur yang kita pakai, masa yang kita pakai untuk berada di alam ini singkat. Tapi hidup kita, tidak ada berhenti-berhenti. Kapan berhentinya hidup? Tidak ada berhenti. Mari kita lihat. Dengan perjalanan panjang kita, dari awal alam roh, hidup dah itu. Ya namanya roh ya pasti hidup. Berarti keberadaan kita di dalam alam roh, hidup. Dari alam roh pindah ke alam apa? Alam rahim. Hidup enggak di situ? Diperiksa-periksa perutnya goyang-goyang, oh berarti hidup. Kita keluar ke alam nyata ini, alam dunia ini, hidup enggak? Hidup. Dari alam ini kita pindah ke alam apa? Alam kubur. Hidup enggak di situ? Hidup. Buktinya kita selalu beri salam kepada orang yang ada di kuburan. Orang gila itu kalau tidak beri salam kepada orang yang tidak ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita beri salam. Berarti hidup. Golongan orang gila itu kalau mau beri salam kepada yang tidak ada. Dari alam barzah, alam kubur kita pindah alam kemana? Alam akhirat. Hidup enggak? Ya hidup. Kapan berhenti hidup? Ini yang target yang mau dicapai. Tuntunan Allah agar manusia ini tetap terjaga kemuliaannya, tetap terjaga
harga dirinya, kesuciannya, sehingga Allah memberi tuntunan kepada ibu-ibu, wahai ibu-ibu, susuilah anakmu selama 2 tahun. Bukan yang dituju adalah susu sapi. Susu ibu, air susu ibu. Jadi jangan heran kalau ada ibu-ibu berteriak-teriak panggil anaknya, tidak balik-balik. Karena memang bukan susu ibu yang membesarkan. Yang membesarkan susu sapi. Jadi nanti dipanggil susu sapi baru bisa balik. Nah, ini Allah tegas, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Harus 2 tahun penuh. Kecuali kalau alasan medis tidak perlu ikuti. Tapi kalau alasan gaya untuk tetap berpenampilannya Pak soy gitu, tidak dibenarkan. Itulah tadi kita katakan, kalau ada yang berpikir seperti itu, inilah daya tarik material lebih kencang dibanding daya tarik ruhaniah. Mau dikemanakan anak kita? Anak kita menghadapi kehidupan yang lebih kompleks dibanding yang kita hadapi. Jangan membuat mereka rapuh menghadapi kenyataan kehidupan ini. Salah satu unsur membuat kuat mereka, baik energi fisik ataupun energi rohania, adalah air susu ibu. Itu secara gizinya lebih tinggi, tapi gizi rohaniahnya jauh lebih tinggi. Tapi persoalannya ini kita tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Yang bisa menerima kenyataan bahwa gizi rohaniahnya lebih tinggi adalah aktivitas batin kita, bukan aktivitas akal kita. Tapi kalau gizi fisiknya, ya bisalah dicapai dengan ilmu pengetahuan, diteliti di laboratorium, seperti apakah nutrisi-nutrisi, gizi-gizi, vitamin yang ada dalam air susu ibu. Memang tinggi. Tapi jangan kita pernah mengabaikan gizi rohaniahnya itu air susu ibu. Supaya anak kita juga memiliki kekuatan-kekuatan rohaniah yang kencang. Sangat beda pertumbuhan secara rohaniah orang yang menyusui anaknya secara langsung dengan yang tidak. Seorang ibu yang aktif menyusui anaknya, maka anaknya itu selalu berada dalam dekapannya. Selalu berada dalam dekapannya. Kegiatan-kegiatan yang di dalam rahim, sewaktu masih di rahim itu selalu mendengarkan suara jantung ibunya. Denyut-denyut jantungnya ibunya seketika masih berada di dalam rahim. Keluar, disekap begitu, masih merapat dengan dada. Itu yang antara lain yang diinginkan, bahwa kita menghendaki adanya kekuatan rohaniah yang dimiliki oleh seorang anak dalam pertumbuhannya. Di sini kenapa menggunakan walidatun? Walidatun itu artinya ibu. Ibu. Di dalam Al-Quran ada kata yang bermakna juga ibu, bukan walidatun, tapi ummahatun. Apa bedanya itu?
Kalau ummahatun itu digunakan untuk makna ibu kandung. Ibu kandung. Kita lihat di dalam Al-Quran, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dialah Allah yang menjadikan kamu dalam perut ibumu. Berarti ummahat, ummun adalah ibu kandung. Kalau walidatun bisa bermakna ibu kandung, bisa juga bermakna ibu yang menyusui. Dengan pengertian ini, kita bisa mengatakan bahwa memungkinkan, boleh jadi karena alasan tertentu, medis, kesehatan, ibu kandungnya tidak mampu menyusui anaknya, boleh meminta tolong kepada orang lain untuk menyusuinya. Apa yang kita bisa tangkap dengan penyampaian seperti ini? Saking kencangnya itu, saking bagusnya, mulianya air susu ibu. Tidak dikatakan bahwa boleh kasih minum susu sapi, susu apa dan semacamnya. Minta kepada seorang ibu untuk bisa menyusui. Rasulullah juga akan begitu. Jadi perbedaan antara al-walidatu dengan ummahatun seperti itu. Jadi memungkinkan seorang ibu karena alasan kesehatan bisa meminta tolong kepada ibu yang lain untuk menyusui anaknya. Potongan ayat yang kita baca, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, itu menunjukkan haulaini 2 tahun. Itu makanya tuh kata-kata haul itu bertemunya 1 tahun. Namanya haul. Jadi haulaini 2 tahun. 2 kali tahun itu bertemu. Ya, berarti 24 bulan. Masih ada ke ibu-ibu sekarang ini yang menyusui anaknya selama 24 bulan itu? Potongan ayat yang mengatakan begitu, itu menunjukkan masa yang terbaik untuk menyusui anak. Liman arada an yutimma rada'ah. Ada keringanan disampaikan oleh Allah. Liman arada an yutimma rada'ah, bagi orang yang mau menyempurnakan. Kalau ingin mendapatkan hasil yang sempurna, kasih cukup 24 bulan. Liman arada an yutimma, bagi mereka yang menginginkan hasil yang maksimal dan sempurna, ya kasih cukup. Kalau begitu, kalau kita pahami ayat ini, bisa sedikit-sedikit kurang dari situ. Nah, di mana kita bisa menangkap bahwa bisa kurang dari itu, tapi jangan terlalu. Ada ayat lain berkata begini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dalam surah Ahqaf itu, wa hamluhu, ibu mengandungkan anak itu, wa fisaluhu, dan menyusuinya selama 30 bulan. 30 bulan. Jadi kalau umur anak itu dalam kandungan 9 bulan, maka masa menyusuinya yang dibolehkan adalah 21 bulan. Karena Al-Quran berkata, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna
syahra. Boleh yang mengandung dan menyusui, kalau digabung jumlahnya itu adalah 30 bulan. Nah, kita hitung-hitunglah. Kalau umur anak ini dalam kandungan lahir 8 bulan, maka boleh menyusuinya selama 22 bulan. 22 tambah 8, 30. Kalau 22 bulan, kan tidak cukup 2 tahun. Ini toleransi. Bisa. Tetapi, kembali kita tadi ayat mengatakan, bagi orang yang mau mendapatkan hasil yang maksimal, sempurnakan. Jadi, tinggal kita menghitung. Kalau umur kandungannya 7 bulan langsung melahirkan, susuilah sampai 23 bulan. Saya kira kalau dibawa daripada itu sangat-sangat istilahnya itu prematur. Ya. Jadi anak yang lahir secara prematur itu harus digenjot dengan menyusui. Kata Al-Quran 30 bulan digabung. Tinggal kita menghitung berapa bulan dalam kandungan. Ya. Tambah mami sampai 30. Kemudian potongan ayat selanjutnya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu tugas ibu menghitung. Bagaimana tugas ayah? Wa alal mauludi lahu, diterjemahkan ayat ini. Karena kalau mau diterjemahkan secara letter wa alal mauludi lahu, dan terhadap orang yang diberikan anak kepadanya, yang dilahirkan anak untuknya, ya, berarti ayat ini. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini perlu sedikit kita perjelas. Kenapa tidak langsung dikatakan wa ala abihinna, wa ala abihi, tapi dikatakan wa alal mauludi lahu, dan terhadap orang yang dilahirkan seorang anak untuknya, untuk suami. Itu menunjukkan bahwa anak ini amat sangat penting untuk bernasab kepada ayahnya. Makanya itu kalau persoalan tanggung jawab itu adalah kepada ayah. Kalau ayah tidak ada, maka yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki. Jangan dilihat umurnya. Oh, ini 7 bersaudara, hanya 1 laki-laki. Dan dia laki-laki yang paling bungsu. Bagaimanapun juga, maka yang memegang tanggung jawab dalam keluarga itu setelah bapak tidak ada, anak laki-laki. Nah, bisa dikatakan, oh saya lebih tua, iya lebih tua, tapi saya laki-laki. Ini perlu barangkali diluruskan agar kita memenuhi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kita bersikap. Apa kewajibannya ayah? Kewajibannya ayah adalah rizquhunna. Maka pekerjaan ayah adalah mencarikan rezeki. Wajib mencarikan rezeki istri-istrinya.
mencarikan kiswatuhunna, pakaian-pakaian sandang pangannya lah, sandang pangannya istri itu. Itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami. Jadi jangan kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan kalau ada istri yang keluar kuat belanja. Memang tugasnya itu menghabisi uangnya suami. Pekerjaannya suami mencari uang. Pekerjaannya istri adalah membelanjakan. Zaman-zaman memang teror. Jadi kalau suami ada istrinya yang kuat belanja, makanya saya biasa berkata begini, istri yang baik adalah istri yang pintar menghabisi uangnya suami. Harus pintar menghabisi uangnya suami. Seperti mengatur. Suami yang baik adalah suami yang pintar mencarikan uang istrinya. Jadi memang pekerjaan kita itu mencari. Pekerjaan istri menghabisi. Jangan bikin heran. Sehingga biasa kita baca, lihat itu di TikTok itu, ya, ternyata perempuan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada salah kalau dikatakan perempuan ini material. Memang perempuan sifatnya material. Sifatnya laki-laki dia makutu. Kalau mau makutuki, dia gampongan. Atau karena kuat mencari uang, tapi seke terhadap istri. Dicelah oleh Rasulullah itu. Ada kisah melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Suamiku ini banyak uangnya, tapi tidak pernah kita kasih, tidak cukup belanja. Apa kata Rasulullah? Ambil kok situ. Jadi kalau suami ada berkurang uang di dompet, jangan kaget. Dan dibenarkan istri itu mengambil uangnya suami tanpa sepengetahuan, tapi jangan habisi. Jangan habisi. Kenapa? Boleh jadi kalau kita habisi membuat si suami ada masalah dihadapi. Ketemu dengan temannya, bagaimana teman kita ke warkop dulu? Nggak ada uang dipegang, bagaimana caranya? Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Harus kerjanya si suami adalah mencukupi sandang pangan terhadap istri. La tukallafu nafsun illa usaha. Kita harus pintar-pintar berhitung. Bahwa kesanggupannya suamiku seperti ini. Ya, aturlah, sesuaikanlah. Keinginannya istriku ini seperti ini, aturlah. Nah, di sini ada nasihatnya Al-Quran kita ini. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan membuat si ibu tersiksa karena anaknya. Jangan juga seorang ayah tersiksa karena anaknya. Makanya itu ada doa yang bagus di senantiasa kita baca itu untuk anak-anak kita. Saya hampir tidak pernah saya lupa baca doa ini setiap selesai salat. Allahumma barik auladi warzuqna birrahum wa la tadurrana fajrahum. Allahumma barik auladi warzuqni birrahum wa la tadurrani fajrahum.
Insya Allah anak ini tidak akan membuat susah ayah dan ibunya. Tidak akan membuat susah ayah. Makanya ayat ini mengatakan la tudar. Jangan seorang ibu merasa tersiksa karena anaknya. Kenapa bisa tersiksa? Kita tonji yang membuat anak ini tidak sempurna air susu padanya. Banyak-banyak dikasih air susu sapi. Nanti ditabrak sapi baru bergoyang. Kalau hanya dipanggil oleh ibunya tidak goyang-goyang. Karena memang bukan air susu ibu. La tudar. Kita sedikit lagi. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Kalau kamu mau menyerahkan kepada orang lain untuk disusukan oleh anak kita oleh orang lain, silakan. Tetapi syaratnya. Apa syaratnya? Iza sallamtum. Harus kasih upah. Salamtum ma'ataitum bil ma'rufi. Kasihlah upah yang sewajarnya, sepatutnya. Saya kira di kampung itu banyak yang seperti ini. Dan itu harus ada pengertian kita, harus pintar kita merasa bahwa orang ini membutuhkan. Jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Nah, jadi kita harus pintar merasa ini bahwa ini kode, selesailah waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.